kan kita belajar penalaran umum, tapi sebelum itu teman-teman harus tahu nih, penalaran itu apa sih? Jadi proses berpikir untuk menghubungkan fakta atau premis yang kita punya hingga akhirnya kita bisa sampai pada sebuah kesimpulan yang logis. Ini ganggu aku ternyata, nggak ganggu kalian, ganggu aku guys. Nah, sampai pada kesimpulan yang logis. Jadi nanti fakta atau premis itu bakalan disajiin sama si soalnya kalau dalam konteks penalaran umum yang ada di UTBK. Jadi kita tinggal pakai premis-premis yang ada di sana gitu. Dan untuk materinya itu apa aja sih? Yang pertama ada kesesuaian pernyataan. Jadi nanti bakalan disajiin tuh teman-teman. Jadi teman-teman bakal diminta pernyataan mana sih yang benar gitu sesuai informasi atau mungkin yang paling mungkin benar atau yang pasti salah kayak gitu. Jadi bisa aja nanti teman-teman mungkin benar, terus bisa aja nanti paling mungkin benar. Terus ada lagi pasti benar, pasti salah gitu dan sebagainya gitu ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman kita bakal belajar ini juga. Oke, dari singkat saja aku cuma mau ngomong bahwasannya di dalam kesesuaian pernyataan berarti teman-teman nanti memilih pernyataan yang benar sesuai konteks soalnya gitu. Entah nanti soalnya pengen pasti salah atau pasti benar atau paling benar kayak gitu. Next, ada simpulan logis. Nah, berarti di simpulan logis ini teman-teman diminta untuk menentukan simpulan. Dan untuk simpulan logis ini teman-teman bakalan mempelajari modus tollens, ponens, dan silogisme. Silogisme. Oke, nah jadi nanti bakalan ada rumus-rumusnya. Untuk simpulan logis, ini teman-teman perlu tahu kaidah penarikan kesimpulan yang benar itu kayak gimana gitu. Jadi nggak boleh nggak asal ngesimpulin. Nah, tapi nanti misal nih teman-teman udah tahu kayak basic dari masing-masing rumus ini kayak gimana sih? Nah, nanti penerapannya pas teman-teman ujian tryout atau latihan soal itu gak semuanya harus pakai rumus teman-teman ya. Bahkan di soal yang aku kerjain ya di 2024 dan 2025 ini itu 70% soal simpulan logis itu dia nggak perlu pakai rumus. Jadi emang bisa pakai nalar aja gitu. Karena di sini emang namanya penalaran umum kayak gitu. Nah, jadi tapi apakah si soal susah tadi nggak bisa dikerjain pakai nalar Kak gitu? Bisa, mereka bisa dikerjain pakai nalar, cuman lebih gampang ketika kita ngerjain itu pakai rumus aja gitu. Seperti itu. Ini apa ya? Oke. Next. Kok 100 ini mentok oh enggak? Lanjut, tadi kita dari mana? Oke, kualitas simpulan ya selanjutnya. Nah, di kualitas simpulan ini nanti ada kayak pasti benar, pasti salah. Wow, guys, ada yang menangis. Maaf ya, guys. Em, mungkin benar. Dan sebagainya gitu ya. Jadi nanti tidak relevan, tidak relevan. Atau OOT kayak gitu. Jadi dan sebagainya gitu ya. Nanti kita bakal pelajarin ini juga. Dan mereka itu punya ciri-cirinya masing-masing ya, teman-teman, yang harus teman-teman tahu. Lanjut, ada penalaran analitik. Nah, penalaran analitik tuh kayak teman-teman diminta untuk menentukan urutan dari beberapa peristiwa gitu. Beberapa peristiwa, terus teman-teman gabungin tuh jadi satu ke dalam sebuah urutan. Misal, ada si A masuk ke dalam kelas jam sekian gitu, terus si B masuk 2 menit kemudian, terus si C masuknya setelah 3 menit sebelum si B gitu misal. Dan terus nanti teman-teman diminta siapa sih yang paling cepet atau mungkin urutannya bagaimana sih gitu. Jadi ini urutan. Tulisanku jelek ya guys, minta maaf. Oke, sorry. Lanjut ada figural angka. Oke, nah figural angka itu nanti bakalan ada gini, misal kayak dua, berapa ya? Dua, berapa guys enaknya? 4 aja deh. 2, 4, 6, 8 gitu. Nah, misal kayak gitu. Terus teman-teman diminta untuk misal jumlah dari pola sampai pola ke-7 berapa gitu. Dari pola ke-7 berarti nah itu jumlahnya berapa gitu. Misal oh dia pada hari kelima dia bakalan
ada berapa gitu. Maksudnya adalah ini berapa gitu. Nah, 10 gitu pada hari kelima. Kayak gitu. Nah, teman-teman, untungnya ya di 2024 2025 figural angkanya itu bener-bener yang gampang banget ya kalau aku lihat yang di UTBK. Itu beneran kayak selisihnya tuh cuman tambah-tambah atau mungkin kurang-kurang. Tapi nanti kita tetap belajar yang susahnya juga, yang hotsnya juga, karena nggak menutup kemungkinan nanti di tahun kalian bakalan lebih susah atau gimana gitu. Next, ada pemahaman tabel. Oke, tabel jadi nanti ada data-data gitu, teman-teman diminta untuk menentukan suatu informasi yang benar berdasarkan data gitu. Ada data-data, teman-teman mengolah data ini. Olah data, oke. Jadi dan itu nggak susah kok teman-teman. Jadi kayak em, ini udah diajarin ketika kalian SD maupun SMP. Jadi matematika di PU itu matematika SMP maupun SD gitu ya. Gampang banget. Insya Allah teman-teman semua bisa kok. Lanjut, pemahaman diagram batang dan lingkaran. Nah, ini juga, jadi semua matematika di PU itu eh, ini tuh lebih gampang gitu ketimbang PM dan PK gitu ya. Jadi diagram batang, teman-teman pasti udah familiar dong ketika SD, SMP gitu, dan diagram lingkaran gitu. Jadi mesti udah tahu kan ya, lingkaran itu segini berapa? 360. Terus misal eh, misal 90 ini membentuk sudut siku-siku. Misal ini padi, padi bentuk sudut siku-siku. Nah, berarti kan teman-teman udah harus tahu ya dia itu berapa persen misal dari keseluruhannya. Seperti itu. Oke. Jadi kita bakalan bahas juga, tapi di sini kayak cuman garis besarnya dulu ya, teman-teman. Lanjut, ada statistika dan aritmatika sosial tipis-tipis. Kenapa tipis-tipis? Karena yang tebel-tebel nanti di penalaran matematika sama PK. Oke. Di PU dikit-dikit aja, guys. Terus statistikanya itu juga bukan statistika yang di kelas 12 ya, guys. Statistika kelas 12 tuh nanti masuknya mungkin di PK. Aku dulu masuknya di PK, PM kayak gitu. Nah, terus di sini tuh statistikanya kita udah belajar statistika sejak SD ya, teman-teman. Kayak rata-rata, terus modus, median kayak gitu-gitu. Terus bahasa panda atau pengkodingan kalimat. Nah, jadi di sini bahasa panda itu ada sebuah kata acak gitu. Kita kayak bahasa alien gitu, yang enggak kita pahami secara eh, bahasa Indonesia atau bahasa manusia gitu ya. Tapi ternyata itu tuh eh, coding guys sebenarnya itu bisa diterjemahin ke dalam bahasa manusia gitu. Ada polanya. Nah, teman-teman diminta untuk mencari pola tersebut untuk menentukan em, kalimat yang lain itu ketika dalam bahasa Panda itu bagaimana. Nah, tapi guys, untuk bahasa Panda ini itu di 2024 dan 2025 itu keluarnya malah di PPU bukan di PU gitu. Tapi di tahun-tahun sebelumnya itu juga keluar di PU ya. Jadi nggak menutup kemungkinan nanti di tahun kalian entah keluarnya tuh di PPU atau di PU. Seperti itu. Kalau nggak PPU, PBM. Lupa aku. Oke guys, itu itu jadi garis besar materi pembahasan penalaran umum selama 1 tahun ya, 1 tahun ke depan kayak gitu. Nanti kita bakal sering latihan soal juga. Dan mungkin nanti misal Kak ada materi yang kelewat gitu. Kak aku mau bahas materi ini kapan Kak dibahas? Nanti bisa chat aku atau mungkin ada yang Kak kemarin kok em, di sini di titik-titik ini nggak ada materi ini sih Kak. Nanti bisa chat aku aja ya guys. Seperti itu. Kak, bakal ada PR nggak, Kak? Untuk PR-nya nggak ada sih, guys. Mungkin nanti, misal kita pas latihan soal gitu. Nah, terus pembahasannya itu nggak semua, maksudnya kayak kita belum sampai pembahasan akhir, tuh teman-teman bisa kerjain sisa soalnya gitu. Jadi kan mungkin nanti waktunya nggak cukup untuk membahas semua materinya. Iya, di PPU masuknya. Kalau di 2 tahun terakhir itu kalau nggak salah masuknya di PPU. Tapi pernah, bahasa Panda itu mungkin pernah masuknya ketika
mungkin sebelum tahun 2023 gitu loh guys masuk ke PU. Jadi mungkin di sini tetap kita masukin aja, tetap kita bahas aja, tapi entah nanti keluarnya kalian di PPO maupun di PU kayak gitu. Yes, yang penting paham. Ada teko, teko kok TO guys. Ada TO nggak nanti? TO-nya setiap bulan ya teman-teman, ada TO. Oke, aman ya. Next ke pembahasan kita. Bentar guys, capek. Oke, nah di penalaran umum teman-teman, kalian itu bakalan sering banget ketemu premis ya teman-teman. Ih, kok nggak bisa dihapus guys? Guys, loh. Oh, bisa. Bakalan, ya udah. Bakalan sering banget ketemu premis. Jadi premis itu apa sih? Premis adalah pernyataan dasar yang dianggap benar dan menjadi landasan untuk menarik kesimpulan. Dan dalam konteks soal penalaran umum, teman-teman, premis itu udah disajiin sama pembuat soalnya. Jadi teman-teman ya udah anggap premis itu benar, teman-teman ya. Jadi kalian udah kalau disajiin apapun sama si soal ya udah anggap aja itu benar gitu. Meskipun dalam pemahaman umum kalian itu hal yang salah. Misal em, sapi adalah reptil. Nah, misal premis di soal ngomong kayak gitu. Nah, tapi sepemahaman kalian, sapi itu kan bukan reptil, sapi kan mamalia. Nah, tapi ya udah guys, kalian tetap ngikut soalnya gitu. Karena itu udah dianggap mutlak benar sama si soalnya. Jadi kalian nggak boleh berasumsi. Seperti itu. Nggak boleh menambahkan pemahaman umum kalian. Nah, di dalam premis-premis yang disusun di dalam soal ya, itu tidak ada kontradiksi ya teman-teman. Kalau ada kontradiksi di dalam premis, maka dia nggak bisa jalan bersamaan. Maksudnya adalah, eh, contoh nih teman-teman, premis yang tidak konsisten atau kontradiksi. Di sini premis satunya, semua kucing adalah hewan berbulu. Kemudian premis duanya ngomong bahwa tidak ada kucing yang berbulu. Nah, ini kan kontradiksi ya teman-teman. Dia nggak konsisten. Awalnya dia ngomong bahwa semua kucing ini hewan berbulu gitu. Terus tiba-tiba dia pelin-pelan ngomong lagi, nggak ada kok kucing yang berbulu gitu. Nah, kan orang jadi bingung ya, percaya yang mana gitu. Padahal tadi dia mau dianggap benar sama kita. Dia mau dianggap benar sama kita, ternyata dia malah nggak konsisten ngomongnya gitu. Jadi kita kayak ini tuh mustahil benar secara bersamaan gitu. Logika nggak bisa jalan bersamaan. Dua pernyataan ini saling membantah. Nah, lantas teman-teman mungkin nggak sih nemuin premis yang tidak konsisten dalam soal? Itu nggak mungkin ya teman-teman. Soal yang udah disusun sama panitia itu premisnya pasti konsisten, jadi pasti ketemu jawabannya. Misal teman-teman nggak ketemu jawabannya, itu berarti kalian yang salah dalam em, menyimbolkan atau memisalkan gitu. Jadi nanti kita bakal permisalan juga. Jadi kalian harus konsisten dalam memisalkan. Jadi pasti nanti premisnya itu konsisten kan ya teman-teman. Kayak, premis yang disajikan sama pembuat soal pasti konsisten. Sehingga kita kalau memisalkan si premis tersebut itu juga harus konsisten gitu. Memisalkan itu kayak gimana sih Kak? Nah, nanti kita bakal belajar di slide berikutnya, guys. Oke, next ke poin kedua, validitas. Kesimpulan harus mengikuti dari premis. Nah, jadi kalian kalau buat kesimpulan nggak boleh tadi yang berdasarkan pemahaman umum kalian. Tapi benar-benar harus sesuai sama premis gitu. Nggak boleh nambah-nambahin, em, nggak boleh nambah-nambahin, nggak boleh berasumsi kayak gitu. Jadi harus sesuai sama premis, Kak. Karena misal yang ditanyakan adalah simpulan logis ya, teman-teman. Kayak gitu. Oke. Oke, dari sini aman semuanya. Ini slide 2, guys. Tadi yang slide 1 cuman judul sama perkenalan gitu. Oke. Oke, misalnya gimana? Oke, nanti ya. Bentar. Ini misalnya di bawah sini. Nah, kunci dari landasan nih. Landasan berpikir ketika kalian mengerjakan soal PU ya, teman-teman.
Kalian itu tidak boleh berasumsi kecuali disuruh sama soal gitu. Hanya gunakan informasi yang eksplisit. Nah, eksplisit itu kayak gimana? Eksplisit tuh bener-bener disajiin sama soal, bener-bener tertulis gitu di soalnya gitu. Jadi teman kayak nggak boleh, kalian tuh nggak boleh nambah-nambahin gitu yang nggak ada di situ. Meskipun itu kayak implisit, cuman oh kak ini tersirat loh, tapi di soalnya itu nggak boleh ya teman-teman. Nono berasumsi atau menambahkan pengetahuan umum. Oke, kecuali disuruh. Nah, kecuali disuruh itu ketika kayak gimana sih, Kak? Nah, kecuali disuruh itu maksudnya adalah ketika yang ditanyakan itu ada kata kunci mungkin. Oke, ketika ada kata kunci mungkin, itu kalian baru boleh berasumsi gitu. Ketika nggak ada kata mungkin, misal yang ditanyakan adalah pasti benar, pasti salah gitu. Berarti nggak boleh berasumsi. Mana yang benar, mana yang salah gitu. Nggak boleh berasumsi. Oke? Misal gini. Ntar guys, kesemutan. Ntar, aduh. Nah, misal ada premis di sini, jika tim mihu-mihu, maka akan head mahi-mahi gitu. Nah, berarti kalau nih kalian disajiin premis ini dalam soal, berarti ya udah kalian percaya itu guys, nggak boleh menambahkan pengetahuan umum kalian. Misal, loh enggak kok kak, mihu-mihu lo sama mahi-mahi lo berteman gitu. Tim mihu-mihu lo nggak head mahi-mahi gitu, misal ya teman-teman. Sesuai pengetahuan umum kalian. Nah, itu nggak boleh ditambahin dalam soal ya teman-teman. Kalian cuman boleh mengikuti soal, mengikuti premis-premis yang ada di soal. Kecuali nanti ketika disuruh, kecuali disuruh tuh kayak gimana? Misal soalnya itu pengen yang mungkin. Nah, yang mungkin berarti boleh berasumsi. Seperti itu. Oke, di poin kedua. Oke, di poin kedua, beberapa orang ingin masuk ITB. Nah, apakah benar berarti beberapa orang tidak ingin masuk ITB? Benar atau enggak, teman-teman? Kalau premis ngomong bahwa beberapa orang ingin masuk ITB, apakah juga berarti bahwa beberapa orang yang lain itu tidak ingin masuk ITB? Benar atau enggak, guys? Coba. Benar atau enggak? Kok bener, guys? Kan tadi udah dibilang. Tidak ya, guys. Nggak benar, salah. Gini, tadi teman-teman itu nggak boleh menambahkan informasi ya teman-teman. Kalian harus gunakan informasi yang eksplisit diberikan sama soal. Yang diberikan sama soal apa? Kita cuma tahu bahwa beberapa orang ingin masuk ITB. Nah, oke, kita cuma tahu beberapa orang ingin masuk ITB. Apakah beberapa lain yang nggak ingin? Kita nggak tahu. Bisa aja mereka kayak ya udah yang netral-netral aja gitu. Kita nggak tahu apakah beberapa orang ini tidak ingin, apakah netral-netral aja gitu kan. Jadi ini tuh belum tentu benar ya teman-teman. Kita nggak bisa pastiin kebenarannya, oke? Jadi kalau kalian oh beberapa orang ingin masuk ITB, oh berarti beberapa orang lain nggak pengen dong gitu. Nah itu nggak tepat ya guys. Ini tidak tepat. Oke, jadi nggak tepat. Kecuali nanti ya teman-teman, kalau kalian di soal itu ketemu kata mungkin, yang mungkin benar gitu. Oh berarti beberapa orang tidak ingin masuk ITB. Nah itu mungkin benar teman-teman. Karena tadi kan ada dua pilihan benar ya. Maksudnya dua pilihan. Beberapa orang ini bisa aja mereka netral, bisa aja mereka tidak ingin gitu, tidak ingin masuk ITB. Ada dua pilihan ini, ingin, tidak ingin, sama netral. Nah, bisa aja nanti, oh kalau soalnya nih, beberapa orang ingin masuk ITB gitu. Manakah pernyataan yang mungkin benar? Berarti, misal beberapa orang lain tidak ingin masuk ITB. Nah, itu bisa kita pilih juga. Terus misal beberapa orang lain biasa-biasa saja sama ITB gitu. Itu bisa kita pilih juga. Biasa-biasa aja, maksudnya kayak netral gitu. Oke, kayak gitu ya guys. Jadi kalau mungkin ada kata mungkin, kalian boleh berasumsi. Kalau gak ada kata mungkin, kalian gak boleh berasumsi. Berarti kalau misal yang pasti benar, ya udah kalian cuma bisa dapat informasi ini doang. Beberapa orang ingin masuk ITB, misal kayak ada orang ingin masuk ITB, itu juga boleh.
kayak gitu. Cuman tahu dua informasi itu. Gak boleh tambah-tambahin lagi. Next, teman-teman. Pak Budi adalah guru matematika di SMA Negeri 1. Semua guru di sekolah tersebut memiliki gelar sarjana. Apakah berarti Pak Budi adalah seorang sarjana MIPA? Ayo guys, apakah dia seorang sarjana MIPA? Ini konteksnya dia teman-teman diminta untuk menentukan pernyataan yang pasti benar ya. Misal pasti benar gitu, bukan yang mungkin. Pasti benar. Sah tidak guys? Yes, benar. Jadi ini salah ya teman-teman. Pak Budi adalah seorang sarjana MIPA. Ini berarti teman-teman itu kalau nganggep ini benar, kalian berarti menambahkan informasi bahwa dia seorang lulusan MIPA, sarjana MIPA. Padahal yang bisa kita tarik kesimpulan dari sini adalah Pak Budi adalah seorang sarjana. Bayang, gini ya teman-teman kalau masih bingung, gini. Pak Budi adalah seorang sarjana. Misal ya, teman-teman, teman-teman diminta untuk menentukan simpulan yang pasti benar berdasarkan informasi di atas. Maka kalian cuma bisa jawab yang ini, yang B ya, yang B. Ini aku A gitu. Oke, aman karena di sini informasi dari Pak Budi adalah seorang sarjana itu eksplisit, yang eksplisit ada di di premis di soalnya. Oke. Nah, tapi misal nanti yang diminta adalah manakah simpulan yang mungkin benar? Oke, yang mungkin benar. Apakah yang A ini boleh dipilih, teman-teman? Boleh ya, teman-teman. Kayak gini tuh dia mungkin benar, boleh, boleh gitu. Pak Budi adalah seorang sarjana, itu dia pasti benar. Misal nanti opsi B ini nggak ada ya, dia cuma ada opsi A sama opsi yang lain gitu. Dan yang A ini paling benar, paling mungkin benar di antara yang lain, berarti teman-teman boleh pilih yang A gitu. Jadi konteksnya, kalau kalian ketemu soal mungkin benar, boleh berasumsi. Kalau kalian nggak ketemu kata mungkin, tidak boleh berasumsi gitu. Seperti itu. Aman nggak guys? Atau masih bingung? Kalau jelas nggak boleh, kan udah jelas tidak. Kalau ada kata tidak mungkin, kita boleh berasumsi. Tidak mungkin itu sama aja kayak pasti salah ya teman-teman. Iya, tidak mungkin itu nggak boleh. Maksudnya di sini mungkin itu nanti ya ini aku perjelas lagi deh. Paling benar gitu, paling mungkin benar, paling mungkin benar, mungkin benar, paling mungkin salah juga bisa guys, mungkin salah juga bisa. Tapi kalau tadi ada yang tanya apa nih tadi? Tidak mungkin. Nah, kalau tidak mungkin tuh nggak boleh, guys. Karena kan dia tidak mungkin. Tidak mungkin tuh beda ya, teman-teman. Maksudnya, tidak mungkin tuh dia udah mutlak salah, guys. Tidak mungkin. Kok sama dengan salah sih? Pengecualian deh. Kalau tidak mungkin ini mutlak salah, guys. Mutlak salah. Mutlak salah itu sama dengan pasti salah, oke? Berarti tidak boleh. Kalian cukup cari yang kontradiksi aja sama ininya. Nanti dijelasin, guys. Enggak nanti, maksudnya minggu-minggu depan. Oke, aman guys. Oke, next. Aman kan? Oke, berarti kalau mungkin kita boleh berasumsi. Yes, mungkin boleh berasumsi. Tapi kalau benar-benar tidak mungkin, yang misal kayak gini ya, teman-teman, ini nggak boleh berasumsi ya. Dia udah mutlak salah. Oke, next. Bentar guys, gerah. Sebentar ya guys. Oke. Nah, di sini ada soal, teman-teman. Perhatikan kapan boleh berasumsi. Ini sama kayak tadi ya. Perhatikan soalnya.
Harus mutlak atau juga boleh kemungkinan gitu. Harus mutlak tuh kayak gimana? Harus mutlak tuh misal, coba teman-teman di sini yang dia boleh berasumsi di antara A sama B, yang dia boleh berasumsi yang mana? Yes, yang B ya, yang boleh berasumsi. Kalau yang A itu kalian benar-benar harus menentukan simpulan logisnya gitu. Nah, ini soal UTBK 2025 kemarin. Saat ini hanya ada beberapa penjual. Saat ini hanya ada beberapa penjual asongan di stasiun kota karena stasiun kota sepi penumpang gitu. Jadi karena sedang sepi nih, jadi beberapa penjual asongan gimana sih? Karena stasiun sepi, hanya ada beberapa penjual asongan. Tapi biasanya ini jika jam kantor selesai, stasiun kota ramai dipenuhi penumpang. Nah, berarti berdasarkan pernyataan di atas, simpulan manakah yang benar? Berarti yang benar gimana, teman-teman? Ini bisa dinalar aja ya. Ini yang benar adalah, ya opsinya cuma satu lagi. Bentar, guys. Eh, Nah, di sini kan saat ini hanya ada beberapa penjual asongan karena emang stasiunnya lagi sepi gitu. Nah, biasanya jika jam kantor selesai, stasiunnya dipenuhi penumpang. Berarti saat ini karena hanya ada beberapa penumpang, berarti stasiunnya lagi em, sepi ya. Tadi stasiunnya sepi, berarti jam kantornya bukan waktunya jam kantor selesai gitu. Jadi jawabannya yang A gitu. Jadi ini kan soal yang tahun kemarin ya teman-teman. Kok tahun kemarin? Tahun ini 2025. Nah, kebanyakan soalnya itu nggak perlu teman-teman pakein rumus. Tapi semisal nanti mau dipakein rumus, itu juga bisa gitu. Nah, lanjut. Ini bisa di logika aja ya teman-teman, di nalar gitu. Nah, untuk selanjutnya di sini, guys, bentar kita dingin guys ternyata. Nah, lanjut, taman bermain yang selalu ramai ini dihibahkan kepada warga setempat untuk dikelola guna menambah pemasukan bagi warga. Tadi yang ditanyakan adalah yang paling mungkin ya, teman-teman, paling mungkin menjelaskan perbedaan kedua kondisi tersebut gitu. Nah, di sini taman bermain, udah ulangi lagi, sorry kurang fokus guys. Dihibahkan kepada warga setempat untuk dikelola guna menambah pemasukan bagi warga. Nah, setelah dikelola selama 1 tahun, ternyata jumlah pengunjung menurun dan banyak penjual makanan ringan yang tutup. Nah, berarti teman-teman perbedaannya itu di mana? Perbedaannya adalah ketika awal dikelola dengan setelah dikelola selama 1 tahun yang ternyata pengunjungnya menurun gitu ya, teman-teman. Nah, teman-teman kan di sini perbedaan dari mereka kedua kondisi tersebut, yang ramai dan yang satu tadi yang banyak yang pengunjungnya menurun, itu nggak dijelaskan secara eksplisit ya teman-teman di dalam soal penyebabnya itu nggak dijelasin eksplisit. Jadi kalian boleh berasumsi. Asumsinya bagaimana? Oh, tadi dia awalnya rame, terus setelah 1 tahun ternyata pengunjungnya menurun, terus banyak penjual yang tutup. Nah, berarti mungkin aja nih warga setempat itu setelah 1 tahun itu nggak sempat melakukan penggantian fasilitas bermain yang rusak. Sehingga setelah 1 tahun mungkin aja pengunjungnya menurun, terus banyak penjual makanan ringan yang akhirnya tutup gitu. Jadi kalau di sini itu boleh berasumsi ya teman-teman. Nah, nanti jawaban-jawaban opsi B, opsi C itu semuanya juga berupa asumsi ya teman-teman. Tapi karena nanti teman-teman itu diminta untuk nyari yang paling mungkin menjelaskan, berarti ya udah cari yang paling mungkin benar di antara opsi jawabannya gitu. Nah, beda tadi kalau di opsi yang soal yang A ini teman-teman, di sini itu simpulan yang benar. Nah, simpulan yang benar nanti di opsi jawaban hanya ada satu yang mutlak benar. Oke, hanya ada satu yang mutlak benar. Mungkin yang lain nanti mau mungkin benar, mungkin mungkin benar, pasti salah dan sebagainya. Pokoknya nanti di opsi jawaban pasti cuma ada satu yang mutlak benar gitu. Jadi gampangnya gitu. Kalau nanti di sini itu semuanya
Bisa aja hampir mirip-mirip semua guys, tapi kalian diminta untuk cari yang paling mungkin benar. Seperti itu. Yes, benar-benar. Aksi B sama C-nya kosong. Iya, nggak ada guys, karena ini cuman aku mau nunjukin ke kalian bentuk perbedaan antara kapan kita boleh berasumsi dan tidak boleh berasumsi ya. Nanti tenang aja guys, soalnya bakalan banyak banget di pertemuan-pertemuan berikutnya. Aman aja. Oke, next ya. Nah, teman-teman, untuk kalian memisalkan sebuah premis ke dalam sebuah bentuk yang bisa dipakai rumus, itu perlu tahu mengenai hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat itu kayak gimana sih? Oke, kita next dulu ya. Nah, dalam penerapan logis, premis digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu peristiwa sebab mengarah pada peristiwa lain akibat. Nah, jadi kalau di konteksnya di soal UTBK ya teman-teman, itu bakalan kelihatan banget mana yang dia itu sebab, mana yang dia itu merupakan akibat gitu. Jadi premisnya itu benar-benar kelihatan ada kata yang menunjukkan akibat, ada yang menunjukkan sebab. Nah, jadi ini kalau misal nanti gak ada kata yang menyirikan sebab maupun akibat di dalam soal, tapi hubungan sebab akibat itu juga bisa kita ketahui, gini teman-teman. Sebab adalah faktor yang mengarah pada terjadinya akibat atau hasil. Jadi sebab itu adalah faktornya, jadi dia bakalan terjadi sebelum akibat. Jadi sebab dulu, baru bakalan akibat. Sebab dulu baru akibat. Oke. Dan nanti kalau kalian memisalkan teman-teman, pasti udah tahu ya, aku mau spill tipis-tipis deh. Ini misal silogisme gitu ya. Jika P maka H. Jika H maka R. Nah, jika ini kan bisa dicoret nih. Jika P maka R. Nah, ini yang dia di depan, yang P, yang Q, yang P ini tuh dia pasti sebab kok. Yang P lagi sih kan P udah dibunterin. Yang depan itu haruslah dia sebab ya teman-teman. Yang belakang ini akibat. Nah, bayangin kalau kalian itu salah memisalkan. Misal ada soal panjang banget terus kalian mau misalin gitu kan. Terus kalian ternyata salah memisalinnya. Nah, nanti kesimpulan kalian itu juga bakalan salah, guys. Jadi, hati-hati banget dalam memisalkan ya, teman-teman. Kalian harus paham betul mana sih yang merupakan akibat, mana sih yang merupakan sebab gitu. Lanjut. Nah, misal di sini, jika Nai-Nai boros, maka akan kehabisan uang. Nah, berarti yang merupakan sebab apa? Nai-Nai boros, akibatnya apa? Akibatnya kehabisan uang. Kan Nai-Nai boros dulu, baru dia kehabisan uang. Berarti yang terjadi sebabnya yang terjadi dulu, baru terjadilah akibat. Nah, terus untuk membedakannya, itu teman-teman ada kata-kata yang menyirikan mana sih yang dia penyebab, mana sih yang dia akibat gitu. Hmm. Nah, di sini kata yang diikutin oleh penyebab itu ada kata jika, apabila, karena, ketika, kalau, akibat, diakibatkan gitu. Misal nanti biasanya agak mengecoh ya teman-teman. Kadang teman-teman tuh kata akibat tuh nanti belakangnya akibat gitu. Enggak ya guys, kata akibat tuh malah belakangnya adalah sebab gitu. Terus menyebabkan ini malah belakangnya akibat. Akibatnya, lah kalau akibatnya itu baru dia belakangnya akibat. Kalau mengakibatkan apa gitu. Nah, mengakibatkan itu baru belakangnya akibat. Nah, misal banyak banget kata yang harus dihafalin. Oke, kalau banyak banget teman-teman cukup eh tadi dasarnya aja. Misal si sebab itu pasti terjadi sebelum akibat. Udah sebenarnya itu aja cukup sih teman-teman. Ini cuman untuk ngebantu biar kalian cepet ngerjain soal. Karena kan kalau di PU diburu sama waktu ya, sebenarnya gampang-gampang soalnya. Tapi karena satu soal 1 menit itu jadi cepet-cepet gitu. Jadi biasanya agak ngeblank dikit lah. Oke, tapi jangan sampai ya. Oke, kita balik lagi ke contoh yang tadi. Kita coba misalin dia ya. Misalin dia.
Ini soal tahun kemarin kita coba misalin ya, guys. Hmm. Nah, perhatikan kalimat di sebelah sini, teman-teman. Oke, sampai ini dulu, kalimat pertama dulu. Saat ini hanya beberapa penjual asongan di stasiun kota hanya ada karena stasiun kota sepi penumpang. Mana di sini yang merupakan sebab, teman-teman? Yang di belakang karena atau yang di depan? Ya, yang di belakang atau yang di depan, guys? Yang sebab. Ingat, sebab terjadi sebelum akibat. Yang terjadi duluan mana? Yang terjadi duluan. Hah, awal apa belakang? Yes, benar. Stasiunnya itu sepi dulu, beberapa baru cuman ada beberapa penjual asongan gitu. Kan gini ya, teman-teman. Kan bukan, oh beberapa penjual asongan di stasiun kota sepi nih, maka penumpangnya ikut sepi gitu. Maksudnya adalah yang menyebabkan itu kan stasiun kotanya sepi, maka penjualannya ikut sepi, penjualnya ikut sepi gitu ya. Bukan malah penjualnya sepi, oh stasiunnya ikut sepi deh gitu. Bukan ngikutin penjual ya stasiun itu sepinya. Oke, dan di sini kalau teman-teman perhatiin, karena itu adalah kata yang dia di belakangnya itu diikutin oleh sebab, guys. Jadi di belakang kata karena itu pasti sebab. Kalau kalian lihat nih di sini, ya, karena itu belakangnya sebab. Jika belakangnya sebab, apabila belakangnya sebab, gitu. Jadi sebab itu penulisannya nggak selalu di belakang ya teman-teman. Dalam kalimat ini nggak selalu di belakang. Oke. Tapi kita misalinnya itu dia di depan. Oke. Nggak selalu di belakang. Nggak selalu di depan, sorry. Nah misal nih, saat ini, oke aku ganti biru ya. Saat ini hanya ada beberapa penjual asongan di stasiun kota. Ini aku misalin dia sebagai P. Karena stasiun kota sepi penumpang, aku misalin dia sebagai Ki, stasiun kota sepi penumpang sebagai Ki. Kita nulisnya P maka Hi atau Ki maka P, guys. Yang mana? Yang A atau yang B nulisnya? Yes, benar. Nulisnya yang B. Yang Ki maka P. Bentar. Nulisnya gini ya guys, ki maka P. Karena kita nulisnya tuh harus sebab dulu, maka akibat. Sebab maka akibat. Sebabnya yang mana? Sebabnya stasiun kota sepi penumpang. Tadi kita misalin apa? Oh, kita misalin sebagai ki. Berarti kita tulis ki. Saat ini hanya ada beberapa penjual. Tadi, oh ini dimisalin sebagai apa? Akibatnya mana? P ditulis gitu. Berarti jika hi maka P gitu. Jadi nggak harus jika P maka hi ya teman-teman. Kalau kalian mau misalin jika A maka B, jika I maka J dan sebagainya itu terserah kalian. Yang penting kalian konsisten dalam memisalkan gitu. Oke, next. Oke, biasanya jika jam kantor selesai, teman-teman. Jika jam kantor selesai, lanjut ya ke kalimat berikutnya. Oke, aku lupa bilang. Jika jam kantor selesai berarti apa, teman-teman? Udah ada belum tadi permisalannya? Guys, bateraiku habis. Lah, tadi P dulu baru Q. Bentar, kenapa tuh? Lah, tadi P dulu. Kok sekarang kebalikan? Karena di suatu ini gini ya. Memang gini, rumus dari silogisme itu yang teman-teman temuin di buku itu P maka Hi. Kan biasanya gini ya teman-teman. Hi maka R, terus nanti kesimpulannya adalah P maka R. Nah, tapi teman-teman, ini tuh kayak rumus garis besar. Tapi ini tuh cuman kalian, oh misal nanti dicoret-coret gitu bisa. Kalau kalian mau nulisnya A maka R maka S itu juga boleh. Nanti kesimpulannya tinggal A maka S. Sebenarnya kalian itu boleh memisalkan terserah kalian gitu.
Yang penting kalian konsisten, teman-teman. Nah, misal tadi kamu mau nyimpul sebab mau kamu jadiin mau misalin sebab itu harus P gitu. Terus akibat itu harus Q dan sebagainya. Pokok P dulu lah, pokok sebabnya mau P. Boleh kok kalau sebabnya P. Misal nih, berarti kalian nulisnya kayak gini nanti. Ya, aku hapus dulu ya guys. Misal nih ada yang mau nulis kayak gini. Saat ini hanya ada beberapa. Oh, berarti karena sebabnya di belakang, berarti yang kita simbolnya sebagai P itu yang belakang. Ini P, depannya itu baru Q gitu. Nanti nulisnya juga P makahi, gak apa-apa P makahi gini. Nanti hasilnya tetap sama aja deh. Kita coba ya teman-teman. Oke, kita coba. Oke, kita balik lagi ke yang awal dulu deh. Kita coba tadi biar konsisten gitu. Tadi ini apa ya? P, Ki, maka P. Nah, biasanya jika jam kantor selesai, kalau jam kantor selesai, kan tadi belum ada ya teman-teman, belum ada permisalan jam kantor selesai di kalimat sebelumnya, maka kita boleh menambahkan variabel baru. Apa tuh yang belum ada? PI, R, D, R. Oke, kita tulis R. Ini kan sebab ya teman-teman. Ini sebab berarti kita tulis di depan. R, ini R. Stasiun kota ramai dipenuhi penumpang. Tadi kita udah punya kalau sepi penumpang itu ya teman-teman. Berarti kalau ramai apa? Kalau ramai itu negasi dari ki gitu. Seperti itu. Jadi, nah ini nanti tuh bisa nah ini kayaknya belum masuk ke materi. Jadi permisalan yang pertama itu boleh kayak gini ya guys, kayak gini juga boleh. Nah, lanjut, permisalan yang kedua itu boleh. Tadi kalau kalian mau nyimpulin ini sebagai P, itu juga boleh P. Ini sebagai Q juga boleh. Terus nanti berarti jika jam kantor selesai, ini kan tetap R. Tapi stasiun kota ramai dipenuhi penumpang berarti tadi apa? Oh, ternyata stasiun kota ramai dipenuhi penumpang itu berarti negasi P gitu. Jadi harus ngikutin sebelumnya itu apa gitu ya, teman-teman kalau misalin. Jadi sama aja ya, teman-teman. Oke. Berarti di sini permisalannya apa? Jika P, maka dia Q. Terus, biasanya jika jam kantor selesai, berarti R, maka negasi P gitu. Sama aja guys. Ini kan negasi P. Ini Q-nya ada Q, negasi Q. Ini, kok nggak bisa guys? Ini P, negasi P gitu. Sama kan bentuknya? Oke, sama ya bentuknya. Jadi aman aja mau pakai cara yang ini, yang merah maupun yang biru sama aja. Oke, kalau masih bingung, aman aja guys, karena kita masih bakal latihan itu lagi. Tenang, tenang. Kalau masih bingung, tenang guys. Ya Allah, keringetan. Ntar guys. Hey, sorry ya guys, tadi malah keringet. Oke, nah lanjut. Nah, kita misalnya yang ini dulu deh. Ketika musim hujan, semua orang membawa payung di dalam tasnya. Mana yang merupakan sebab, mana yang akibat, guys? Yang mana yang duluan? Orang bawa payung duluan atau musim hujan duluan? Hujan dulu, benar. Musim hujan duluan. Jadi, yang sebab itu di sini. Ini sebabnya. Yang belakang ini akibatnya. Misal kita mau ini sebagai P, oke. Ini aku mau ganti deh, aku mau sebagai A gitu ya. Jadi variabelnya bebas ya teman-teman. Misal kalian mau misalin dia sebagai simbol gitu, simbol, simbol persegi atau di sini bintang itu juga boleh. Misal kalian mau pakai tanda petik juga boleh, mau pakai koma juga boleh gitu. Yang penting konsisten, oke? Wah, tapi kayak mempersulit diri aja gitu. Misal di sini
aku mau dia sebagai A gitu ya. Ini A, yang ini dia B. Nah, kalau kita tulis dalam permisalan berarti jika A, maka B. Gitu ya, teman-teman. Jika A, maka B. Lanjut. Oke, dari sini aman, guys. Ganti warna A-nya, Kak. Oke, aman. Ntar ya, guys. Request warna apa, guys? Biru aja deh. A, B, A, maka B. Kau ganti lagi merah. Pehi itu apa? Please saya nggak nyimak. Oke. Pehi itu cuman permisalan aja. Nah, kalian boleh misalin kalimat premis-premis itu sebagai apapun, guys, sebenarnya. Tapi kalau umumnya di penalaran umum itu kan dia misalnya sebagai PHRS. Sebenarnya boleh apa aja. Kalian mau pakai BRAI boleh. Mau pakai NEST boleh. Jadi terserah. Pakai apapun. Misal kalian mau ininya acak aja, guys. Ini C, ini E boleh. Ini F, ini G boleh, terserah apa aja gitu. Ini kotak, ini lingkaran juga boleh. Yang penting ketika kalian nulis ininya itu benar. Misal, kalau kamu rajin membaca buku, pengetahuanmu akan lebih luas. Berarti nulisnya gimana, guys? Kalau di sini, yang sebabnya yang mana? B itu apa? B itu sebuah gini. Premis itu umumnya di UTBK ya, teman-teman. Kita balik lagi ya. Premis di UTBK itu umumnya terdiri atas sebab dan akibat. Oke, sebab dan akibat. Dan kalau kita mau misalin teman-teman ke dalam sebuah bentuk, kan umumnya bentuknya kayak gini, eh, maka pokoknya dihubungin sama panah supaya kita bisa nyari kesimpulannya kan. Supaya kita bisa cari kesimpulan, maka kita perlu bentukannya kayak gini. Nah, untuk dijadiin bentuk itu, kita harus paham mana nih yang dia merupakan sebab, mana yang merupakan akibat. Karena apa? Karena tadi bentuk awal di sini yang P ini, yang maksudnya yang di depan dari panah itu harus berupa sebab, yang belakang itu harus berupa akibat. Gak boleh kebalik. Kalau kebalik nanti bakalan salah gitu. Jadi harus yang depan sebab, yang belakang akibat. Kalau kalian kebalik bakalan salah. Dan tadi kenapa itu apa sih Kak? Di sini kok pakai B, kok pakai A? Itu kita mau misalin. Oh, kita misalin si sebab ini ketika musim hujan ini sebagai A gitu. Kita misalin membawa membawa payung ini sebagai B gitu. Jadi kita memisalkan dia sebagai sebuah variabel. Kan gini, kalau kamu mau nulis, misal sebenarnya boleh kalau kamu mau nulis gini, musim hujan, musim hujan, maka bawa payung. Belum lagi nanti kalau tiga premis, kalau bawa payung, maka tidak kehujanan. Jika tidak kehujanan, maka apa gitu. Boleh guys kalau mau nulis kayak gitu, tapi lama. Karena lama itu, maka kita perlu misalin gitu sebagai sebuah variabel, sebagai sebuah huruf. Atau kalian mau bangun ruang juga boleh, bangun datar juga boleh. Apapun, misalnya sebagai apapun, yang penting konsisten selama di satu soal itu. Seperti itu. Sebab banjir, ya seperti itu. Ini apa nih? Sebab banjir akibat hujan. Yang mana tuh? Ya, yang tadi ya. Oke, kita coba. Ini ini sebenarnya random aja guys tadi aku tulisnya. Kalian mau variabel yang runtut kah? Misal aku mau di sininya Q, di sininya P. Berarti kalau kita kok gitu? Jangan-jangan. Ini, di sininya Q, di sininya P. Kalau kita nulis dalam bentuk sebab maka akibat gimana guys? Sebab maka akibat. P maka Q atau Q maka P? Yes, benar. Nulisnya berarti Q maka P. Kenapa kayak gitu? Karena yang sebab yang mana? Yang sebab yang Q tadi.
Rajin membaca buku itu sebabnya. Maka akibatnya apa? Pengetahuan akan lebih luas. Akibatnya P. Jika rajin membaca buku, maka pengetahuan akan lebih luas gitu. Jadi sebenarnya penulisan Q maka P atau P maka H itu tergantung dari ketika kalian memisalkan si premisnya ya, teman-teman. Kalian misalnya kayak gimana? Ya udah ngikutin itu gitu. Bukan malah ngikutin si rumus itu bukan. Ngikutin gimana kalian misalinnya. Next. Ini aku mau ini apa ya? P Makahi deh, P Makahi, Pehi. Ini kalau ditulis dalam, guys, kok aku ganti warna ya? Tadi kenapa nggak biru? Ini P, ini H. Kalau ditulis gimana, guys? Benar, P Makahi. Yang merupakan, ini ada kata akibat. Tadi kalau akibat di belakangnya apa, guys? Kalau akibat di belakangnya, kelalaiannya sendiri itu sebab atau akibat? Yes, benar. Ini sebab ya, guys. Dia tidak bisa, sebabnya adalah kelalaian sendiri, akibatnya dia nggak bisa ikut ujian SNBT gitu. Berarti nanti kita nulisnya ini akibat. Nulisnya gimana? Nulisnya berarti P maka Hi gitu. Sebab dulu baru akibat. Sebab baru akibat. Lanjut. Di yang berikutnya nih, premis berikutnya. Tim itu kalah dalam pertandingan karena kurang dalam persiapan. Berarti yang sebab yang mana guys? Kurang persiapan atau kalah dalam pertandingan? Sebab itu faktor yang memicu akibat. Berarti sebab itu terjadi lebih dulu, teman-teman. Yes, benar. Yang kurang dalam persiapan. Ini adalah sebab. Ini adalah akibat. Kok gani ya guys? Kok itu ya? Kok mereng? Akibat. Nah, kalau nih aku mau misalin ini sebagai apa ya guys? Enaknya. Pink. Ini sebagai ABC. Yang belum apa? Ini D. Ini E. Berarti nulisnya gimana? D maka E atau E maka D? Ingat yang sebab duluan ya, teman-teman. Yap, benar. Nulisnya yang E, maka D. E dulu, baru D. Sebabnya ditulis duluan, baru akibatnya. Oke, sebabnya dulu, baru akibatnya. Oke, aman ya. Lanjut. Masyarakat yang kini lebih mudah mengakses informasi melalui internet mengakibatkan perubahan signifikan dalam pola belajar dan mengajar di sekolah-sekolah. Ada kata mengakibatkan, berarti di belakang kata mengakibatkan ini dia sebab atau akibat, teman-teman? Yes, benar. Yang di belakang kata mengakibatkan adalah akibat. Tapi kalau di belakang kata akibat tadi, akibat doang nih, nggak ada mengakibatkan atau akibatnya, itu dia berarti sebab, gitu. Seperti itu. Hmm. Nah, berarti yang depan ini dia sebab ya. Sebab. Sebab. Aku mau misalin dia sebagai apa ya, guys? A, B, C, D, E, F, F, B, Brightness. Jika ini R, ini B gitu. Berarti nulisnya gimana? B maka R atau R maka B, teman-teman? Yes, benar. Nulisnya R maka B. Jadi kayak gini guys ya caranya. Dari sini apakah ada yang masih bingung, teman-teman? Jadi, untuk permisalan itu terserah teman-teman mau memisalkan bagaimana gitu. Yang penting konsisten. Hmm. Oke, ini aku kayaknya mau ini apa ya? Suka-suka dah.
Berarti sebab si masyarakat dari mana sampai mana, Kak? Masyarakat lebih mana? Semuanya ya teman-teman, masyarakat yang kini lebih, oh ini tuh keterangan tambahan ya teman-teman melalui internet ini. Sebabnya itu sampai masyarakat yang kini lebih mudah mengakses informasi melalui internet, akses informasi. Sebenarnya itu kalau di PU itu nggak terlalu memperhatikan bahasa Indonesia yang benar-benar gitu. Maksudnya nggak sekompleks KPBM ya teman-teman. Jadi nanti jawabannya itu antara masyarakat yang kini lebih muda itu bisa dianggap ini semua sebelum kata mengakibatkan itu bisa dianggap sebagai sebab ya. Meskipun tadi melalui internet ini kan dia merupakan keterangan ya kalau di PPM gitu. Dia bisa semua satu preposisi itu dianggap sebagai sebab. Kak mau lihat contoh kata yang sebab atau akibat apa aja? Boleh. Warnanya bedain Kak biar nggak bingung. Oke, next ya. Ada soal yang gandanya nggak Kak? Coba latihan soal ganda. Bentar. Ini guys, ini nanti ada latihan soal. Mau yang ini kah? Nih ya, nanti bentar-bentar. Kita jawab-jawab komen dulu. Jawab-jawab komen. Ah, soalnya kayak host live guys. Oke, iya. Nah, untuk kata-kata yang menunjukkan hubungan penyebab maupun akibat itu ada di sini ya teman-teman. Ini ada kata yang diikuti sebab itu ada jika, apabila, karena, ketika. Ada jika, apabila, karena, ketika dan sebagainya ini. Terus yang diikuti akibat ada kayak gini. Terus kalian kalau biasanya tuh akibat tuh ada jebakan gitu guys. Kata akibatnya itu belakangnya diikutin sebab bukan malah diikutin akibat gitu. Oke, bisa di SS atau nanti Kak nanti PPT-nya dikirim ada coretannya kan? Ada. Nanti ada yang coretannya, ada yang polosan guys. Bentar. Oh, Nabila aku mute dulu ya guys, Nabilanya. Oke guys, sorry. Aman guys, udah. Maaf ya, tadi aku nggak perhatiin. Oke, kita bakalan latihan soal yang ini dulu deh. Oke, ini tapi nggak ada uh, opsi jawabannya teman-teman. Kita belajar ini aja memisalkan dulu. Oke, di sini ada kata guys. Nah, ada kata menyebabkan. Hujan deras lebih dari 8 jam menyebabkan aliran sungai utama di wilayah A meluap. Berarti sebabnya apa? Sebabnya yang mana guys? Sebabnya? Yes, benar. Sebabnya adalah hujan deras. Hujan deras ini sebab ya. Guys, kalian mau warna apa? Biru. Ini sebab. Nah, terus yang di belakang kata menyebabkan ini adalah akibatnya. Seret. Sampai sini, sampai titik ya, akibat. Guys, ini kenapa ya? Nah, udah. Ternyata delay. Kalian misal nih, aku mau dia, ini kita yang wajar-wajar aja deh. Yang depan ini kita mau P gitu. Yang belakang kita mau, misalnya dia sebagai he deh. Guys, delay, maaf ya. Nah, lalu ketika air, kita lanjut ke premis berikutnya. Karena premis yang pertama tadi kita udah selesai memisalkannya. Ketika air sungai di wilayah A meluap, semua wilayah di Kelurahan B ini terkena banjir. Guys, sorry guys, tadi ada temanku. Ketika air sungai di wilayah A meluap, semua wilayah di Kelurahan B itu akan terkena banjir. Berarti yang merupakan sebab yang mana, teman-teman? Ayo, yang sebab yang mana? Yes, benar. Wilayah A meluap. Benar, karena di sini ada kata ketika, guys. Ketika itu belakangnya pasti diikutin sebab. Ini sebabnya ya. Aduh, kok mereng sih? Biru lagi ya, guys. Ini sebab. Terus yang belakang ini itu akibatnya.
Karena kita mau yang wajar-wajar aja, tadi kita ngikutin PHI itu ya. Nah, di sini ketika air sungai di wilayah A meluap, berarti kita misalin dia sebagai apa, guys? Ayo, kita misalin dia tadi sebagai apa? He, yes, bener Nabila. Jadi, kita misalin dia itu sebagai he. Kenapa sebagai he? Karena ketika air sungai di wilayah A meluap, ini udah ada di premis sebelumnya, teman-teman nih. Kalau kalian lihat nih, aliran sungai utama di wilayah A meluap. Berarti kan udah ada ya permisalannya apa? Hi. Berarti ketika preposisi itu atau si akibat yang aliran sungai utama di wilayah A meluap ini muncul lagi di premis berikutnya, permisalannya itu harus tetap tadi karena aku ngomong ya tadi udah bahwa kalian itu kalau memisalkan harus konsisten. Berarti kalau tadi kita udah tahu air sungai wilayah A itu meluap sebagai ki, berarti kita tulis ini sebagai ki juga. Lanjut, semua wilayah di Kelurahan B terkena banjir. Berarti dia sebagai apa? P, hi, dia boleh sebagai variabel baru atau harus ngikutin? Kenapa hi kan, loh, kenapa hi? Kan dia sebab, Kak. Gini, kita ngikutinnya itu dari misal aliran sungai utama di wilayah A itu kan tadi udah kita simbolin dia sebagai hi ya teman-teman. Ya udah nanti kalau misal preposisi ini meskipun dia sebagai sebab ya di preposisi berikutnya, ini kita tetap nulisnya itu sebagai ki gitu. Ini kan sama aja gitu. Ketika air sungai di wilayah A, ini bahkan persis guys, ini wilayah A meluap, di sini aliran sungai di wilayah A meluap gitu. Jadi sama. Kalau sama, nulisnya juga harus sama karena kita harus konsisten kayak gitu. Oke, tadi gini kita misalnya sebagai R ya, Benul teman-teman tadi yang komen sebagai R siapa yang duluan tadi? Yes, bener Ida. Jadi ini R ya, boleh R. Berarti nulisnya gimana guys? Sebabnya ditulis dulu, berarti jika P maka he. Terus ini ada yang komen nggak? Yes, bener Tarisha, bener kayak gitu. Terus jika he maka R. Yo, guys, nggak cukup. Bentar, di mana ya? Ya udah P mak nggak on cam ternyata. P maka hi maka R. Nah, tadi ini kesimpulannya apa guys? Ada yang udah belajar belum? Ada yang udah belajar ini? Yes, bener. Ya, sama Mbak ITB. Wes, bener-bener. Jadi, kesimpulannya jika P, maka R. Kenapa bisa kayak gitu? Karena ini pakai silogisme. Di silogisme, kalau kalian ketemu nih, eh, permisalan yang sama, ini kan ki sama nih, dia saling miring, sama dan saling miring, satunya di kanan, satunya di kiri. Entah miringnya kayak gini ataupun kayak gini, guys. Ini boleh dicoret nih. Nah, terus kesimpulannya tadi nanti nanti itu tinggal sisanya aja. Berarti P tulis, R-nya tulis ke bawah gitu. Gampang. Jadi kesimpulannya apa, guys? Ayo. Kesimpulannya berarti bukan P maka R, maksudnya dalam bentuk kalimat. Berarti kalau yang ujungnya gitu udah pasti variabel baru ya, Kak? Belum tentu, teman-teman. Belum tentu ya. Belum tentu variabel baru. Nanti bakalan banyak banget variasi dari penarikan kesimpulan. Jika hujan deras, maka wilayah B, jika hujan deras lebih dari 8 jam, benar, maka wilayah B akan banjir. Benar, siapa tadi? Benar, Nabila, kayak gitu. Jadi, kesimpulannya adalah, ini kan P ya, teman-teman. Kalian cari P tadi apa? Oh, ternyata P hujan deras lebih dari 8 jam. Jika hujan deras lebih dari 8 jam, maka, maka apa? Maka R itu apa? R adalah semua wilayah di Kelurahan B terkena banjir. Semua wilayah, aduh jelek banget. Oke, sebentar. Aku tulis beneran. Wilayah, nah bagus nih. Di Kelurahan B
gitu ya. Ini yang salah ini ya guys, sebenarnya tulisan aku bagus kok. Oke, dari sini ada yang masih bingung teman-teman? Atau mau tanya-tanya boleh? Yes, benar. Mengakibatkan juga boleh, teman-teman pakai mengakibatkan. Jadi nggak harus jika maka ya. Kalau kalian mau pakai karena boleh, pakai apa? Pakai apa aja boleh guys. Pokoknya yang yay, paham sip. Kalau bentuknya negasi, gimana Kak? Wes, gak sabar banget sama Bayu. Kalau bentuknya negasi, nanti kita harus ubah dulu dia ke dalam bentuk non pokoknya yang bisa dicoret gitu, teman-teman. Jadi sebenarnya bentuk negasi itu nggak apa-apa, asalkan dia bisa dicoret-coret sama yang lain gitu. Nanti, bentar, kita kalem-kalem dulu dari dasar dulu ya. Maksudnya bentuk negasi itu, oh maksudnya gitu. Oke, gini. Aku bakal jelasin bentuk negasi ya. Misal nih, negasi dari P, negasi ini. Kan kita punya ya, P, hujan deras lebih dari 8 jam. Berarti misal negasi P itu apa guys? Kalau negasi P itu apa? Kalau negasi P berarti hujan deras tidak lebih dari 8 jam gitu. Jadi negasi itu adalah kebalikan. Negasi itu kebalikan gitu. Jadi, misal aliran sungai di wilayah utama A meluap, berarti kebalikannya apa? Tidak meluap gitu. Terus air sungai di wilayah A meluap, terus berarti tidak meluap gitu. Sama aja. Tinggal sebenarnya kata kuncinya tinggal tambahin tidak atau tambahin bukan kayak gitu yang dia itu biar negasinya. Seperti itu. Tidak, yes, kasih kata tidak aja. Misal di sini, semua wilayah di Kelurahan B terkena banjir, berarti negasinya apa? Tidak banjir, gitu. Kalau ada kata tidak, gampangnya teman-teman kasihin aja, nanti dia kasih negasi aja. Seperti itu, guys. Oke, Kak, after Zoom-nya selesai, apakah materinya langsung di-up di Drive ya? Soalnya aku ada beberapa yang ketinggalan. Karena ini ini ya agak hidup aku kurang minum deh. Ini apa? Convertnya itu agak lama guys. Jadi nanti mungkin aku baru bisa uploadnya itu selesainya besok teman-teman. Ya 1 sampai 2 hari benar. Ya paling lambat hari ini hari apa? Hari Minggu paling lambat. PDF coretannya nggak Kak ada. Minumnya jauh guys. Ngambil dulu. Negasi itu digunakan kapan dan bagaimana? Negasi itu digunakan gini. Misal nanti soalnya itu premisnya bukan hujan deras lebih dari 8 jam, tapi dia nyebutin bahwa hujan deras tidak lebih dari 8 jam. Berarti kalian nanti misalinnya negasi P, bukan P gitu. Misal, oke aku pelan-pelan ya. Hujan deras tidak lebih dari 8 jam. Misal premisnya jadi tidak lebih dari 8 jam. Ada kata tidak nih. Biar gampang, kalian itu misalnya dia sebagai negasi P. Jangan sebagai P ya. Boleh sebenarnya sebagai P, tapi nanti tuh akan lebih susah gitu. Menyimpulkannya di belakang. Tapi bakal aku ajarin juga kok guys nanti. Tenang aja. Yang meskipun kalian dinegasiin, sebenarnya dinegasiin sama enggak pun sama aja. Untuk permisalan di awal ya guys. Oke, jadi hujan deras tidak lebih dari 8 jam itu kalian bisa simpulin dia sebagai negasi P. Berarti nanti kayak gimana Kak permisalannya? Berarti negasi P maka hi gitu. Boleh kayak gitu, guys. Kalau ini ada kata tidak ya. Kalau nggak ada ya nggak usah gitu. Intinya dia kebalikan aja sih, guys. Misal nanti ada kata tidak, tapi kalian nggak mau pakai negasi, itu juga boleh gitu. Tapi nanti, misal nanti di belakang ada kata yang dia nggak mengandung unsur tidak, dia kayak kebalikan dari si tidak itu tadi, itu berarti kalian pakai negasi. Jadi kebalikannya gitu lah. Yang penting konsisten. Masih bingung, tenang aja guys. Sebenarnya kita masih awal di sini aja, tapi tadi teman kalian nanya gitu. Gak apa-apa guys, belum nanti kapan ya? Insya Allah materi silogisme itu minggu depan setelah hubungan sebab akibat ini.
Lanjut ya, teman-teman. Lanjut. Ini kita kurang 1 menit. Gak apa-apa. Satu lagi. Coba guys, coba kalian nih. Permisalannya mau pakai A, B, C, P, Q, R, S yang wajar atau gimana? Lanjut ya, lanjut. Hmm. Boleh, ayo, boleh kayak gitu ya. P maka U maka R boleh. Misalkan A maka B, B maka C boleh. Materi ini bakal dijelasin lagi, yes. Wajar aja. Oke. Seseorang akan mendapatkan dividen saham X jika namanya dividen ini nggak baku nggak sih dividen dividen harusnya dividen guys. Jika namanya tercatat dalam daftar pemegang saham DPS dari saham X dan membeli saham X sebelum masa kumulatif date berakhir. Nah, berarti di sini yang merupakan sebab yang mana teman-teman dia premisnya satu premis itu sekalimat ya. Ini anggap aja sekalimat ini. Yang merupakan sebab yang mana? Yes, yang di belakang jika yang namanya. Sip, benar. Ini sebabnya ya. Ini sebab guys, ini sebab. Berarti yang depan seseorang akan mendapatkan dividen ini berupa akibatnya. Akibat, oke? Nah, berarti kalian mau ini kan tadi sebagai ini misal P ya teman-teman seseorang akan mendapatkan dividen ini sebagai P. Yang belakang jika namanya ini sebagai Q. Ya Allah, di mana ya Allah? Guys, ini gimana ya? Nggak cukup. Ini sebagai key. Nah, ini sebagai key ya. Lanjut. Di berikutnya. Berdasarkan informasi tersebut. Nah, informasinya apa? Informasi tersebut merujuk pada yang berikutnya. Yang sebelumnya ya, teman-teman. Jadi, informasi premis ini. Apabila Komeng ternyata tidak mendapatkan dividen saham X. Berarti kalau tidak, berarti apa teman-teman? Negasi. Tadi kita tahu bahwa seseorang akan mendapatkan dividen saham X itu P sebagai P. Berarti kalau tidak mendapatkan dia sebagai negasi P. Oke. Aman semuanya dari sini? Yes, benar, Tarisya. Itu misal di pilihan ganda, soalnya disebut ada kalimat negasi gitu, Kak. Nggak, Kak, soalnya nggak tahu itu negasi atau bukan. Nggak ada ya, teman-teman. Di UTBK 2024-25 itu udah nggak ada kalian diminta untuk menentukan negasi dari sebuah kalimat. Nggak ada. Kalian cuma diminta untuk menentukan kesimpulan dari uh, premis-premisnya atau dari pernyataannya aja gitu. Negasi itu cuma kita pakai di sini itu dalam memisalkan gitu. Jadi memisalkan dari yang panjang ini jadi sebuah PHIHR yang pendek itu. Seperti itu. Duh, delay guys ini kok. Oke, please bingung Kak. Oke, kita bahas. Oke, balik ini ya guys yang harus kalian guys kenapa deh ini kok sebab maka akibat. Oke. Berarti di sini yang sebab kan tadi yang key ya teman-teman yang belakang nih. Jika namanya tercatat dalam pemegang saham itu dia berupa sebab. Sebab tadi kita misalnya sebagai key. Berarti nulisnya gimana? Berarti nulisnya key maka maka apa guys? Maka akibat. Akibatnya apa? P. Nggak ada yang ini ya. Ada yang komen nggak? Yes, benar. Maka P berarti terus Komeng tidak mendapatkan. Berarti Komeng negasi P di bawahnya. Kesimpulannya apa gitu. Nah, ini berarti ini aduh guys, apa ya? Nah, ini teman-teman kalian bisa cari ekuivalensinya aja dari ekuivalensi atau apa? Kesamaan ya, teman-teman. Kesamaan dari sini. Dari Q maka P. Kesamaannya apa? Tinggal kalian swap posisinya, tuker. Jadi negasi P maka Q, negasi Q. Tuker posisinya tambahin negasi, tambahin ini kayak minus gitu, tambahin negasi. Maka kita udah bisa nih nyimpulin kalau negasi P maka apa? Oh, negasi P maka negasi Q. Oke, berarti kesimpulannya maka negasi Q ini kesimpulannya negasi Q. Maka negasi Q ini udah kesimpulannya guys nih. Berarti negasi Q apa? Berarti si Komeng tadi itu mana nih? Q negasi Q mana?
Berarti si Komeng itu namanya tidak tercatat Komeng, tidak tercatat dalam DPS, tidak tercatat dalam, duh jelek banget ya, DPS saham X gitu ya. Atau dia, atau dia tidak membeli atau tidak membeli saham X kayak gitu. Yes, benar. Namanya nggak tercatat atau maaf, maaf, sorry Wildan, negasi. Yes, benar Wildan, jawabannya negasi Q, benar. Kak, cara tahu naruh negasi P di kanan atau kiri gimana? Gini, di sini itu kan ada kata apabila ya teman-teman. Apabila itu dia menunjukkan apa? Apabila itu kan belakangnya menunjukkan sebab ya. Nah, kalau teman-teman lihat tadi ini balik lagi deh. Nih, apabila itu diikuti penyebab, berarti tadi si ini si kok ini sih guys? Nih. Apabila di sini Komeng tidak mendapatkan dividen saham X itu masuknya ke sebab. Jadi dia di depan. Seperti itu. Sudah amankah, guys? Aku save ini terakhir. Oh my god. Save dulu. Sih guys. Nah, yeay, oke. Aman ya. Kok kalau guys kira-kira udah selesai. Oke, karena waktunya sudah habis teman-teman. Jadi ini adalah pembahasan terakhir kita pada malam hari ini.